Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, pemilihan presiden baru akan dihelat serentak dengan pemilihan umum legislatif pada 28 Februari 2024. Itu masih 3 tahun lagi, artinya masih sekitar 3 tahun lagi pergelaran demokrasi itu berlangsung, tapi ia sudah mengerat energi. Fokus bangsa yang semestinya tercurah pada penanganan pandemi COVID-19 pun mau tidak mau jadi terbelah. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini, Senin 7 Juni 2021, dengan tema Pilpres Masih Jauh bersama saya Leonard Samosir, dan kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon di 021-583-99-100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio anggota Dewan Redaksi Media Group Eko Ramawanto. Mas Eko, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Mas sehat-sehat, Mas? Alhamdulillah. Masih pakai protokol kesehatan? Ya, harus, Leo. COVID masih ada ya. Kita akan lihat dulu apakah memang Pilpres ini masih jauh. Karena jauh dan dekat kan katanya relatif ya, Mas Eko ya. Yang untuk sebagian orang jauh, tapi untuk sebagian orang dekat. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia untuk pagi ini. Yang pertama, ini keprihatinan kita bersama. Ya. Ada pagebluk. Pagebluk adalah bahasa Indonesia untuk pandemi. Cukup Kudus yang diamuk pagebluk. Ya. Ini kalau melihat berita ini, apakah memang hanya Kudus atau sudah mulai kota-kota lain ini, Mas Eko? Ya, karena Kudus sekarang menjadi perhatian semua orang ya, termasuk Presiden, Kapolri, Panglima, itu bahkan sempat berkunjung ke sana untuk menangani bersama-sama di sana. Yeah. Jadi Kudus ini kenaikannya sangat luar biasa. Ini membutuhkan penanganan dari semua pihak, bukan saja pemerintah daerah di sana, tentu Pemprov Jawa Tengah dan pemerintah pusat di sana. Jadi mengapa di Kudus ini kembali naik ya? Itu karena dua alasan. Yang pertama, kemarin kan di jam waktu Idul Fitri itu kan ada masyarakat banyak yang pulang kampung, kemudian mudik ya? Iya, ziarah religi lah di sana. Kemudian setelah Idul Fitri juga ada tradisi ketupat ya di sana. Yang itu banyak orang berkumpul di situ, silaturahmi dan lain-lain. Itu yang menimbulkan kemudian di Kudus naik. Jadi bukan hanya di Kudus, jadi di beberapa daerah di sekitar Kudus juga naik. Jadi itu menjadi perhatian, juga menjadi catatan bagi semua kepala daerah untuk lebih berhati-hati, karena saya kira kemarin sudah mulai agak landai. Kalau sekarang sudah naik lagi, tentu akan menjadi catatan bagi semua pihak. Ya, memang kita sudah sering sekali mengingatkan ini, bahkan jauh-jauh hari sebelum Lebaran ya, Mas Eko ya. Betul, di forum ini. Dan waktu itu saya masih ingat, saya bilang ya kita antisipasi saja kemungkinan terburuk. Dan sayangnya kita sedang melihat nih, semoga tidak fatal ya, semoga bisa sembuh. Tetapi ya inilah konsekuensi yang harus kita tanggung. Baik, kita harapkan semuanya bisa bersama-sama bersiap. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya. Dari halaman 3, di halaman dalam di harian Anda pemirsa. Ini terkait dengan pemilu 2014. Beritanya judulnya begini, memalukan, uang apresiasi belum dibayar. Ini uang apresiasi untuk siapa yang harusnya bayar? Siapa, Mas Eko? Yang harus bayar tentu pemerintah ya. Ini kan buat mereka yang di 2014 ya, yang belum dibayar kepada yang ikut membantu KPU dalam melaksanakan tugasnya ketika di pemilu 2014. Maksudnya ini untuk para penyelenggara pemilu? Ya, untuk para penyelenggara pemilu. Ini kalau kita lihat di kerinciannya kan ada nih di halaman 3 yang paling bawah. Toh KPU sekian, 6 anggota KPU sekian dan lain-lain. Jadi ini kenapa belum dibayar? Kita juga harus nunggu dulu ini ya. Kalau ini kan kita belum melihat statement dari pemerintah apa yang menyebabkan ini belum dibayar. Ya? Apakah memang administrasinya yang belum sesuai ya, ataukah data faktanya yang belum cross and rechecknya yang belum selesai atau gimana? Tapi ini kan sudah lama sekali 2014. Tentu sebetulnya harus segera diselesaikan karena ini hak orang ya, jangan sampai ditahan kalau memang itu sudah waktunya. Tapi saya kira ini kalau melihat berita ini pasti ada sesuatu kenapa ini belum dibayarkan. Baik, nanti kita tunggu berarti ya berita kelanjutannya, karena
saya juga menduga ini baru sebagian dari informasi yang kita tahu. Kita tinggalkan berita itu, kita ke halaman 5. Kali ini untuk Anda yang sudah mengalami harus berkendara di jalanan di Jakarta, beritanya mengatakan begini, lintasan road bike langkah diskriminatif. Ini saya juga berpikir-pikir Mas Eko, saya suka goes juga, tapi bukan sepeda jalanan atau road bike. Dan di dalam berita ini dikatakan kenapa road bike? Karena katanya bisa melaju hingga 40 km per jam, sementara sepeda yang lain hanya punya kecepatan bisa rata-rata 20 km per jam. Ini menarik sekali nih, bagaimana Mas Eko? Iya, saya kira betul apa yang dikatakan sumber-sumber yang ada ditulis di media Indonesia ini memang diskriminatif karena memang ini kan tidak jelas aturannya. Itu semua orang bisa, semua kendaraan bisa lewat juga. Ada road bike, ada kendaraan juga di sana. Itu kan cuma di jam 5 sampai jam 8 ya. Iya, pagi. Nah, kalau misalkan ini tidak jelas aturannya, kalau sepeda dengan motor itu kan kadang-kadang suka siksak dan lain-lain yang tentu kita butuh ekstra hati-hati ya. Kadang-kadang kita di belakangnya, kemudian sepeda bisa ada di tengah, di kiri, di kanan, tahu-tahu ditabrak dan lain-lain itu kan menjadi persoalan. Jadi memang itu menjadi antisipasi, menjadi perhatian semua. Saya kira pemerintah DKI juga harus mengevaluasi soal ini. Ini sudah banyak dikritik oleh pakar-pakar kebijakan publik ya, termasuk dari netizen, warga dan lain-lain. Mungkin kalau penggemar sepeda ya ini aja. Happy aja karena ada wahana ya untuk melampiaskan hobinya. Tapi ya kita harus lihat soal bahayanya juga, Leo. Semoga tidak ada motif yang lain ya, karena ada teman yang mengatakan, Leo lihat itu harga road bike itu berapa ratus juta. Jadi yang punya itu segmen yang jelas siapa. Dan kelihatannya mungkin itulah yang akan diincar untuk membuat mereka bersimpati kepada yang membuat peraturan. Katanya begitu Mas Eko. Tapi ya sudahlah, kita jangan berburu sangka. Kita ikuti nanti bagaimana perkembangan terkait hal ini. Kita langsung ke editorial. Editorial hari ini diberi judul Pilpres Pemilihan Presiden masih jauh. Ini apa maksudnya nih Mas Eko? Kok tiba-tiba jadi bicara Pilpres? Jadi betul bahwa Pilpres masih jauh, 3 tahun, tapi pandemi COVID-19 itu kan masih banyak. Masih kita hadapi. Energinya kepala daerah itu kan seharusnya mengurusi hal-hal seperti ini. Karena memang kalau kita lihat tadi di berita halaman 1-nya kan Kudus. Bahkan di beberapa daerah, termasuk di Bangkalan kalau tidak salah kemarin, termasuk Madura. Di daerah-daerah lain di Madura, juga naik. Kemudian di daerah-daerah Jawa Tengah yang lain selain Kudus juga naik. Bahkan kemarin ada di Suramadu, di jembatan itu, ada pemeriksaan untuk melakukan swab, dan ternyata ada 70 orang setelah di swab antigen positif. Hal-hal semacam itu kan sebetulnya menjadi perhatian kepala daerah dimanapun. Tapi kita juga tidak bisa memungkiri ya, coverage soal kepala daerah yang memiliki jumlah penduduk yang banyak yang punya potensi untuk maju di Pilpres 2024 itu akan muncul ya di Jawa Tengah di Jawa Barat, DKI itu kan di setiap survei yang dilakukan oleh lembaga survei manapun itu kan selalu muncul ya nama-nama itu, selain tentu Prabowo, Pak Prabowo di pemerintahan. Jadi saya kira wajar-wajar juga, cuma harus ditata yang lebih elok menurut saya. Jangan sampai kemudian ego untuk menjadi capres itu kemudian mengalahkan dia untuk menangani COVID di daerahnya masing-masing. Oke, nanti kita akan bicarakan itu karena terus terang saya juga berpikir lucu juga ya. Sekarang baru 2021 di pertengahan tahun, 2024 masih 3 tahun lagi. Tapi kok sudah ada yang diduga sudah mulai pemanasan begitu. Tapi kita akan bahas, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 7 Juni 2021, Pilpres masih jauh. Pilpres masih jauh. Pemilihan presiden atau Pilpres baru akan dihelat serentak dengan pemilihan umum legislatif pada 28 Februari 2024. Artinya, masih sekitar 3 tahun lagi pergelaran demokrasi itu berlangsung.
tetapi ia sudah mengerat energi. Fokus bangsa yang semestinya tercurah pada penanganan pandemi COVID-19 pun mau tak mau terbelah. Aroma Pilpres mulai menguat, baik di jagat media sosial maupun di dunia nyata. Di medsos, rivalitas antar masyarakat mulai terasa seiring dengan munculnya figur-figur calon presiden. Pendukung tokoh yang satu terlibat perseteruan sengit dengan supporter tokoh yang lain. Padahal kepastian siapa yang bakal menjadi capres masih jauh, sangat jauh. Di dunia nyata, aroma Pilpres juga mulai terasa. Ia tak hanya ditunjukkan oleh sekelompok relawan yang terang-terangan membentuk gerakan untuk mendukung tokoh tertentu, tapi juga diperlihatkan beberapa pejabat dan kepala daerah yang dinilai potensial menjadi capres. Tentu mereka tidak bermanuver secara terang-terangan. Mereka bergerak samar-samar. Tidak cuma melalui beragam kegiatan politik dengan insan politik, mereka juga tebar pesona di dunia maya. Salahkah tindakan mereka? Tentu tidak. Berpolitik ialah hak setiap warga negara yang dijamin undang-undang. Memberikan dukungan politik seperti yang dilakukan pendukung sama benarnya dengan upaya calon mencari dukungan politik. Kelirukah tindakan mereka? Yang pasti tak elok, juga tidak tepat. Orang bijak biasa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Saat ini negara masih super sibuk berperang melawan wabah corona yang butuh 1000% tenaga dan pikiran. Karena itu tidaklah bijak jika kita sudah sibuk mengurusi Pilpres. Tidak lebih bijak lagi jika perilaku ini dilakukan oleh pejabat publik, termasuk kepala daerah. Energi mereka seluruhnya dibutuhkan masyarakat untuk menangani pandemi. Ia tidak boleh dibagi-bagi, apalagi demi hasrat pribadi untuk terjun ke Pilpres nanti. Kita wajib mengingatkan bahwa ekspansi corona masih mengerikan. Ada sinyal kuat bahwa penularan yang sempat melandai akan terus meninggi. Kekhawatiran bahwa wabah corona bakal menggila lagi pasca libur lebaran pun semakin nyata. Di sejumlah daerah di Jawa Tengah, terutama di Kudus, kasus positif COVID-19 kian tak terkendali. Ketersediaan tempat tidur di 7 rumah sakit di sana semakin menipis, nyaris penuh. Dikhawatirkan daerah-daerah sekitar Kudus akan mengalami hal serupa jika tidak ada upaya luar biasa untuk mencegahnya. Situasi itu jelas tak bisa dihadapi dengan separuh energi. Kejadian ini ialah penegasan bahwa kepala daerah minim antisipasi. Bukankah sudah jauh-jauh hari ada peringatan bahwa libur lebaran akan mendongkrak penularan COVID-19? Kecepatan dan kesigapan perlu pula dipertanyakan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun semestinya turun tangan tanpa perlu menunggu permintaan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk membantu Kudus. Bukankah sudah beberapa pekan pandemi mencengkeram Kudus? Tidak hanya di Jawa Tengah, situasi di Jawa Barat dan DKI Jakarta juga pantang dihadapi dengan 3/4, setengah apalagi 1/4 kemauan dan kemampuan. Ketiga daerah belakangan konsisten masuk 3 besar sebagai penyumbang terbesar kasus positif COVID-19. Mengatasi pandemi dengan energi maksimal saja belum tentu dapat membuahkan hasil optimal dalam waktu cepat, apalagi jika energi itu dibelah-belah kepada para pejabat dan kepala daerah. Tahan dulu ambisi dan kepentingan pribadi apapun. Curahkan sepenuhnya segenap daya dan upaya untuk membebaskan rakyat dari penderitaan akibat corona. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Eko, kita mau bertanya dulu. Mas Eko, kita sudah terhubung saat ini lewat saluran telepon dengan pakar komunikasi politik Karim Suryadi. Prof. Karim, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Prof. Karim, memang sekarang baru Juni 2021 dan secara resmi rangkaian Pilpres baru akan dimulai Maret 2022 tahun depan. Nah, tapi kalau kita melihat ada semacam survei-surveian begitu atau survei betulan yang mengatakan bahwa ada nama-nama tertentu yang kelihatannya berpotensi untuk jadi capres atau bahkan jadi presiden 2024. Apakah benar bahwa itu boleh dilakukan mulai dari sekarang? Apa tidak terlalu prematur? Atau memang sebaiknya ya dari sekarang memang harus dilakukan supaya 3 tahun itu benar-benar bisa terpakai dengan baik? Bagaimana, Prof. Karim?
Ya sebenarnya itu sangat prematur, tetapi itu yang bisa dilakukan oleh lembaga survei untuk menghidupi dirinya sendiri ya. Dengan dalih membuat peta keterpilihan gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena nyaris tidak ada yang bisa diberitakan dari lembaga survei kecuali apa yang mereka lakukan tentang surveinya. Nah, masalahnya menurut saya melihat pola perilaku pemilih di Indonesia melakukan survei terlalu dini itu sama saja dengan orang bertanya kepada seseorang tentang apa mimpi dia semalam padahal tidur aja belum. Ya, jadi jangankan sekarang yang masih ada tersisa 3 atau 4 tahun, bahkan kalau Anda tanya kepada calon pemilih yang pergi ngantri di tempat pemilihan suara tentang siapa calon presiden yang dia yakini, itu masih banyak yang ragu gitu ya. Jadi menurut saya itu sama saja survei itu bertanya kepada orang yang belum tidur tentang apa yang akan dia mimpikan. Itu yang pertama. Yang kedua, Prof Karim, tapi kan begini, ada yang mengatakan begini Prof, karena pandemi sekarang justru dengan media sosial itulah sarana komunikasi yang efektif, dan kalau kita bicara misalnya marketing produk, kesadaran akan merek, brand awareness itu harus ditanamkan sedini mungkin dari sekarang begitu. Bukankah itu lebih efektif, Prof Karim? Logika itu betul, tetapi tidak konsisten dengan apa yang diambil oleh pemerintah. Kalau memang kita ingin melakukan pilpresan itu sejak dini, mengapa pilkada ditunda? Mengapa pilkada digeser lalu digabung dengan Pilpres 2024? Katanya kita ingin fokus pada penanganan COVID, katanya kita ingin fokus pada pemulihan ekonomi, dan katanya kita tidak ingin melakukan pilkada karena psikologi masyarakat masih diliputi oleh suasana COVID. Lalu mengapa sekarang dipancing-pancing dengan survei, dipancing-pancing dengan manuver politik yang genit gitu. Masyarakat yang masih jauh gitu ya psikologinya tentang pilpres, tentang politik lalu didekat-dekatkan dengan kegenikan elit gitu ya. Dengan kegenitan elit, kegenitan lembaga survei. Jadi menurut saya itu sebuah inkonsistensi yang mengotori penglihatan gitu ya. Gitu tanggapan saya. Jadi kalau memang konsisten menunda sampai 2024, inilah momentum untuk melakukan pemulihan ekonomi secara benar dan serius. Itu harus dilakukan karena apa? Karena banyak pemimpin partai politik kita kan pemimpin lembaga kementerian, pemimpin departemen. Bagaimana mungkin Presiden Jokowi pernah mengatakan kita hanya bisa melakukan penanggulangan COVID ini secara serius dan luar biasa. Bagaimana mungkin langkah serius dan luar biasa itu dilakukan kalau pikirannya mendua, kalau hatinya mendua, kalau langkahnya mendua? Ya berdalih pemulihan ekonomi pada sejatinya mencari panggung gitu. Jadi menurut saya inilah hal-hal yang tidak menggembirakan. Yang ketiga, saya bilang ini rabun jauh. Kenapa? Karena mengapa bursa capres itu loh terfokus pada pimpinan parpol dan pejabat publik. Padahal semua orang tahu di Indonesia itu menjadi pemimpin parpol masih banyak didominasi oleh mekanisme silsilah dan golongan darah. Kapan mereka mau diuji? Kapan mereka diuji? Tidak teruji. Bahkan lembaga politik pun yang diambil dari pimpinan parpol menjadi pimpinan parpolnya tidak diuji, lalu serta-merta menjadi pejabat publik serta-merta menjadi capres. Kapan mereka diuji? Padahal yang ingin kita lihat itu tokoh-tokoh yang muncul dalam bursa capres itu yang teruji, memimpin kepala daerah, menangani urusan publik, yang punya deposit politik yang luar biasa, sehingga begitu namanya muncul itu membangkitkan harapan, bukan malah bertanya, loh kok dia? Itu yang menurut saya harus dipikirkan oleh para elit politik di tanah air ini, sehingga tidak terlalu bermain-main dengan nasib rakyat gitu ya, dengan pemilihan. Jangan hanya demokrasi kita jangan ditekuk dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk elit gitu. Jangan seperti itu gitu ya. Prof Karim, pertanyaan terakhir ini. Kalau berdasarkan pengalaman sebelum-sebelum ini, apakah memang memori pemilih di Indonesia itu cukup kuat? Ada yang mengatakan bangsa Indonesia terkena sindrom mudah lupa, sehingga justru di injury time saat-saat terakhir sebelum mencobloslah itu yang paling menentukan siapa yang akan dipilih oleh rakyat pemilih di Indonesia. Benar begitu atau memang dari sekarang itu sudah bisa juga untuk menanamkan image di pemilih itu, Prof Karim? Ada dua komen saya. Yang pertama, Maxim itu untuk masyarakat Indonesia harus diubah gitu ya, atau tidak kena. Memang mudah lupa, tapi tidak mudah memaafkan. Itu yang benar. Yang kedua,
Yang kedua, mengapa misalnya kampanye, penanaman pesan, injury time itu lebih mengena? Yaitu tadi, karena preferensi politik masyarakat Indonesia tidak terbangun sejak awal. Sehingga sampai detik-detik akhir pencoblosan itu masih banyak yang limbung gitu. Masih banyak yang belum punya pendirian tentang siapa yang harus dipilih. Nah, secara komunikasi politik, orang yang dalam kebingungan, yang dalam keraguan, itu adalah mereka yang paling mudah dipengaruhi dan dibawa kemanapun. Kan begitu. Jadi mengapa desas-desus, gosip mudah berkembang? Desas-desus, gosip mudah berkembang secara psikologis pertama karena ada informasi penting yang tidak terjelaskan secara memadai. Memilih orang itu penting, tapi kampanye tidak menjelaskan, maka dari itu orang jatuh pada kebingungan dan gosip pun bisa dipercaya. Begitu. Itu penjelasannya secara teoretik. Oke, kita ikuti saja nanti bagaimana kelanjutan dari mulai ramainya soal Pilpres ini ya. Prof. Karim Suryadi, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Bagaimana itu Mas Eko? Terlalu dini kalau menurut Prof. Karim. Tapi pertimbangannya kan begini, kalau bukan sekarang kapan mulai memperkenalkan diri? Bagaimana Mas? Ya pro kontra lah soal terlalu dini atau tidak ya. Mungkin sekarang karena ada pandemi ini, jadi dianggap kalau media melakukan coverage terhadap kepala-kepala daerah yang berpotensi muncul di 2024, dianggap kebablasan. Ikut manuver begitu? Betul. Oh. Jadi ada juga yang mengatakan memang ini waktunya. Waktunya itu maksudnya begini, 2024 itu kan masih jauh, betul. Tapi ini kan kalau istilah kita main di atletik itu, ini bukan lari jarak pendek, ini lari maraton, ya. Jadi jarak jauh ya? Iya betul. Ini butuh strategi, ya, butuh stamina, ya, butuh juga rekam jejak, sehingga ketika waktunya nanti dia mendapat rekomendasi dari partai. Nah, caranya bagaimana untuk mendapatkan rekomendasi dari partai? Tentu elektabilitas, salah satunya, keterpilihan ya. Ya. Dan itu untuk tahunya dari survei-survei itu. Ya, itu menjadi salah satu, tapi bukan mutlak ya. Kita kalau lihat Pak Jokowi dulu di 2000 di wali kota dulu, ketika mau melawan Fauzi Bowo kan tingkat popularitasnya, elektabilitasnya baru 6% dulu. Tapi ketika mesin bergerak dia bisa menang. Pertanyaannya begitu Mas Eko, tadi yang dibilang Pak Karim, kalau kemudian kepala daerah yang juga merupakan pimpinan partai politik biasanya, atau bahkan yang menjadi orang yang disebut-sebut calon presiden, tidak fokus, kan ini bahaya, kemudian rakyat yang dikorbankan. Apakah benar demikian? Kita akan bahas selepas jeda, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Pertanyaan bagaimana dengan fokus dari pimpinan-pimpinan daerah. Kita akan bertanya dulu kepada pemirsa kita, Mas Eko. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta. Ada Pak Lambok Sirait. Pak Lambok, selamat pagi. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi, Pak Lambok. Bagaimana Pak? Pilpres masih jauh atau Pilpres sudah dekat untuk Pak Lambok? Ya, menurut saya sih masih jauh ya Pak ya. Cuman memang harus dipikirkan juga, karena calon presiden kita memang pasti baru kan. Pak Jokowi kan sudah 2 kali. Otomatis kita harus punya calon. Tapi kalau saya lihat sih kemarin ini kan triggernya gara-gara PDI ya, acara PDI, terus ada saut-sautan dari para pemimpinnya di sana. Kemudian yang lain mungkin merasa perlu juga nih. Masa mereka aja nih yang jualan istilahnya gitu kan. Ini momentumnya sama-sama memperkenalkan begitu ya, Pak Lambok ya? Betul. Cuman bedanya adalah kondisi kita sekarang ini pada kondisi pandemi COVID. Justru para pemimpin daerah itu sebenarnya sudah ada showcase-nya. Nanti kan akan diseleksi siapa yang bisa istilahnya menangani COVID di daerahnya masing-masing. Dia akan naik dengan otomatis seperti itu kan. Jadi sebenarnya COVID ini semacam seleksi alam sebenarnya. Siapa yang bisa menangani dengan baik. Nah, justru media harus menyoroti para pemimpin yang mungkin 0 kasus atau yang paling sedikit atau yang penanganannya terbaik. Jangan yang zona merah lagi, sama aja orang-orang itu juga kan.
Seperti itu. Mungkin dari tanggapan dari saya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Lambok Sirait di Jakarta. Selamat pagi. Di belakang Pak Lambok ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi Pak Ondo. Bagaimana Pak, Pilpres masih jauh, setengah dekat atau sudah dekat ini Pak Ondo? Pilpres masih jauh, itu jauh di mata, dekat di otak itu buat partai-partai. Oke, kenapa Pak? Iya. Ya, jadi saya mengatakan bahwa ini sudah mulai ada stand up comedy atau salesman sudah mulai bergerak. Saya sebenarnya sebagai rakyat, ayo kita fokus dulu kepada COVID. Jangan seperti Kudus. Kalau nanti daerah-daerah seperti Kudus, bisa-bisa Pilpres yang didengung-dengungkan itu bisa tertunda. Kenapa saya bilang stand up comedy? Ada kepala daerah yang tidak diundang oleh partai, yang notabene diadakan di daerahnya acara, dia tidak diundang. Ada juga pedagang yang memperdagangkan barang dagangan yang belum layak jual, DP 0% ini kayaknya. Ada yang mengatakan kami bersahabat, tiba-tiba begitu. Ada yang safari ke kepala daerah dan ke partai-partai, jadi menawarkan barang dagangan. Kalau dikatakan bahwa ibu kota itu kejam dan ibu tiri kejam, politik itu lebih kejam loh Mas. Coba lihat tahun 2019. Ada calon wapres yang sudah siap baju putihnya, hitungan detik, yang duduk-duduk manis jadi wapres gitu loh. Kan kasihan kalau sampai sebegitu. Kita lihat nih, biaya pemilu itu hampir 219 triliun. Hendaknya jangan sia-sia. Dapat kita nanti dapat pileg atau pilpres yang abal-abal. Ada kuda hitam yang tidak bisa lari. Saya tidak mau seperti itu. Jangan terjadi demokrasi dari partai untuk rakyat. Harusnya demokrasi dari rakyat untuk rakyat. Jadi jangan jual barang dagangan yang belum layak jual. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi. Jangan jual barang dagangan yang belum bisa dijual, Mas Eko. Kita akan kembali bertanya kepada pemirsa Metro TV berikut. Kali ini dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara, ada Pak Yunus Luat. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk seluruh warga NKRI tercinta. Selamat pagi. Silakan Pak Yunus. Ya, pemungutan suara Pilpres dan Pileg ini memang masih jauh. Yang diperkirakan akan dilaksanakan pada tanggal 28 Februari tahun 2024. Ya. Nah, saya melihat dari sisi persiapan-persiapan. Saya kira dengan sama sekali tidak bermaksud untuk tidak mengindahkan pemikiran-pemikiran terbaik dari KPU maupun Bawaslu. Karena berkaitan dengan anggaran yang begitu besar, memang kita ketahui itu adalah salah satu resiko konkret dari demokrasi. Tetapi mari supaya anggaran itu jangan terlalu besar dan betul-betul nanti orang-orang yang akan dipilih ini betul-betul yang berkualitas, yang mau peduli kepada warga masyarakat di mana dia jadi wakil. Kemudian betul-betul mau membangun NKRI. Penguatan Pancasila, undang-undang itu harus betul-betul dilaksanakan oleh semua yang terpilih. Kemudian untuk pemilihan pilkada, gubernur, bupati, wali kota yang diperkirakan tanggal 27 November 2024 juga masih jauh. Nah, kalau saya melihat dari rencana kegiatan dilaksanakan 25 bulan sebelum, ini kalau kita pikirkan terlalu besar anggaran. Kalau bisa mohon izin dipotong, jangan sampai 25 bulan sebelum, tapi coba dikasih 15 bulan sebelum. Supaya anggaran ini bisa disisihkan untuk COVID dan untuk pembangunan yang penting lainnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Selamat pagi. Di belakang Pak Yunus ada Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bung Leo dan Bung Eko. Selamat pagi Pak Sukiwi. Bagaimana Pak? Sudah siap-siap Pilpres atau ya COVID dulu atau bagaimana Pak Sukiwi? Wah, ini sebenarnya sangat prihatin ya kita melihat elit-elit politik kita ini. Ya, kita harus berpikirlah kondisi negara yang lagi susah. Ini rakyat nangis. Kenapa? Ekonomi carut-marut, utang negara bertambah terus, lapangan kerja sama sekali sekarang semakin tidak ada. Ya, usaha-usaha kecil semua ini sepi. Ya, elit-elit politik ini tolonglah lihat hati rakyat yang sedang menjerit. Hati rakyat lagi sedih sekarang. Jangan lagi mereka itu, elit-elit politik ini sekarang ini jual diri nih.
Kita nggak perlu jual diri. Kita perlu berbuat untuk masyarakat, berbuat untuk rakyat. Kita tahu elit-elit politik ini orang-orang kaya semuanya ini. Tolong keluarkanlah uang-uang kalian. Tolong rakyat kecil dulu sekarang. Percayalah, kalau mereka berbuat untuk rakyat kecil, nggak sulit nanti untuk menjadi calon. Rakyat pasti mendukung. Jangan jual diri. Terima kasih. Terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi. Para pemirsa, kalau benang merahnya saya tangkap Mas Eko mengatakan ya sudah, jangan bermanuver dulu lah sekarang. Fokuslah kepada tugas, terutama COVID ini ditangani rakyat supaya tidak lebih menderita. Bagaimana Mas Eko? Ya, saya ingin menggabungkan soal COVID dan Pilpres. Jadi sebetulnya ini ujian bagi semua orang-orang yang disebut tadi, ditampilkan di Metro, gambar-gambar orang-orang yang berpotensi untuk maju di Pilpres 2024 untuk menangani COVID. Kalau misalkan di Jawa Tengah, misalkan Kudus sekarang lagi naik, sebelahnya Gerobokan dan Pati itu juga mulai naik. Nah, tentu ini harus membutuhkan kerja keras bagi Ganjar. Kalau dia bisa menangani penanganan COVID di sana, bagus, tentu elektabilitasnya makin naik. Jadi jangan dia mulai di Pilpresnya, tapi penanganan COVID-nya ini. Jadi sekali mendayung 2 pulau terlampaui, kira-kira gitu. Di DKI pun demikian, di Jawa Barat pun demikian. Tentu kalau kita mau bilang Pilpres masih jauh, ya memang betul apa yang dikatakan penelpon tadi, jauh di mata, dekat di hati. Dekat di otak katanya. Jadi memang sekarang orang-orang yang ingin maju itu pasti sekarang banyak berlomba-lomba. Apalagi kalau kita lihat Pak Jokowi sudah pasti tidak, ya, wacana 3 periode sudah berhenti, ya, itu pasti akan orang baru yang di 2024. Jadi saya kira pandemi ini menurut saya itu harus digabungkan tadi, Leo. Jadi ketika kepala daerah menangani COVID dengan bagus, tentu elektabilitasnya pasti akan naik. Tadi ada pemirsa kalau tidak salah Pak Ondo yang mengatakan jangan sampai ada stand up komedi katanya. Karena ya memang benar yang dikatakan tadi bahwa yang terjadi apa, yang disebut-sebut apa begitu, yang diomongin A, yang dilakukan atau dilakuin kalau kata anak muda itu minus A bukan B lagi. Bagaimana Mas Eko? Ya, itu memang sering terjadi. Nah, kalau kita melihat di medsos misalkan ya, itu kan banyak sekali. Jadi apa yang dilakukan A yang terjadi B, apa yang terjadi B yang dilakukan A gitu, bolak-balik kayak gitu. Jadi itu menjadi ironi memang kalau kepala daerah melakukan hal itu. Jadi realitanya aja sebetulnya. Jadi kalau memang di sana COVID-nya naik, bilang naik. Jangan sampai Leo tadi pernah menyinggung kita waktu sebelum on air, dia ada daerah yang katanya COVID-nya naik tapi ditutup-tutupi. Nggak boleh juga. Jangan ada dusta lah di antara kepala daerah. Pertanyaannya begini, apakah memang benar-benar tidak bisa melakukan 2 hal bersamaan sambil menyelam minum susu begitu, atau memang ya memang harus fokus Mas Eko, karena kalau kemudian fokus menangani COVID dan orangnya adalah orang yang digadang-gadang bisa masuk ke 2024, ini akan menjadi modal kuat. Yang mana yang harus dilakukan? Tapi kita harus jeda dahulu dan bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini di Editorial Media Indonesia. Mas Eko, ada yang mengatakan bahwa sebetulnya bisa kok dibagi-bagi fokus itu, bahwa saat menangani pandemi, kalau ini yang kita bilang bakal jadi masuk di dalam Pilpres 2024 adalah kepala daerah, saat menangani pandemi COVID di daerahnya, itu bisa juga sambil kemudian mempopulerkan dirinya begitu. Tapi logika sederhananya ya apa bisa begitu ya, split fokus antara pandemi dengan manuver politik. Bagaimana Mas Eko? Ya, sebetulnya tinggal dibagi saja. Jadi kalau memang COVID-nya di daerah itu sangat tinggi, ya lebih baik fokus dulu ke situ. Jadi jangan bermain medsos dulu lah. Sebenarnya lebih baik atau memang itu harus, karena kan dia ketika menjabat kepala daerah ada sumpah janji jabatan yang harus dipenuhi. Kalau kemudian
ya kita sambil paralel lah itu, ya kan jadi tidak bertanggung jawab. Bagaimana Mas Eko? Ya memang kalau kita lihat di beberapa daerah yang COVID-nya tinggi, memang wajib atau harus ya kita bekerja keras lah di situ, jangan sampai kemudian timbul klaster lagi di daerah-daerah yang lain. Jadi itu wajib, jangan sampai kemudian rakyatnya kemudian menderita, banyak yang meninggal, banyak masuk rumah sakit. Nah ketika itu menjadi PR dan diselesaikan dengan bagus, saya kira itu menjadi kredit poin bagi kepala daerah itu. Bisa jadi bahan malah ya? Betul. Jadi sekarang ini kepala daerah yang tingkat popularitasnya tinggi itu memang sekarang sangat memanfaatkan yang namanya media sosial ya. Jadi ketika dia melakukan kampanye ya, dalam tanda kutip di media sosial, apapun itu caranya, tentu itu akan menyedot perhatian. Nah, itu kan di luar sisi di pandemi. Jadi kalau memang yang di pandemi memang itu kurang terangkat di media sosial. Jadi itu harus dibagi menurut saya, dibagi dalam konteks yang benar. Jadi kalau kepala daerahnya tidak banyak COVID-nya ya sesekali bermain medsos boleh lah. Itu memang sekarang menjadi tren ya, apalagi kalau 2024 itu pemilihnya itu pemilih milenial itu 70% lewat. Nah, jadi kalau pertanyaan itu Mas Eko, apakah memang pemilih Indonesia yang saya percaya betul bahkan pemilih-pemilih muda pun sangat kritis, tidak terbuai hanya dengan tampilan begitu. Apakah memang hanya akan memakan dalam tanda petik atau terkesan dengan tampilan-tampilan yang disampaikan lewat salah satu utamanya adalah media sosial, atau mereka adalah orang-orang yang memang melihat calon-calon presiden atau wakil presiden ini orang-orang yang sudah berkarya nyata, sudah ada ukuran keberhasilan. Kalau dia kepala daerah, kalau dia menteri, kalau dia siapapun, harus ada bukti nyata prestasinya, bukan sekedar yang ditunjukkan di media sosial. Bagaimana Mas Eko? Iya, harus memang ada kerja keras ya di timnya itu sendiri, Leo. Saya ambil contoh misalkan di luar dulu, baru saya mau masuk ke dalam. Donald Trump waktu lawan Hillary tahun 2016 itu dia udah memetakan itu yang namanya Republikan, Demokrat di mana. Dia kemudian mengambil yang namanya swing state-nya. Jadi mereka-mereka yang negara-negara yang belum menentukan pilihan dia masuk ke situ. Itu media sosial yang bergerak melalui Facebook, melalui Twitter. Kemudian di Indonesia sama juga media sosial sekarang lebih personal, lebih mengenal. Karena pemilihnya adalah pemilih muda, 70% adalah pemilih. Dibanding dengan tentu media-media yang lain yang notabene-nya tidak terjangkau atau tidak dibaca atau tidak dilihat. Tapi apa mereka bisa dengan mudah terbuai dengan apa yang muncul di media sosial, Mas? Karena kalau bicara dengan teman-teman mahasiswa sekarang, sangat kritis loh mereka. Mereka tidak percaya begitu saja dengan apa yang dilihat di media sosial, Mas? Betul, iya. Saya kira itu betul. Jadi pasti akan kritis. Nah, kritisnya itu kita bisa lihat dalam komentar-komentar itu. Ada yang membuli, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi itu harus diambil sebagai hikmah saja. Ketika itu benar, ya memang harus dilanjutkan. Tadi kalau tidak benar, ya itu dikoreksi dan lain-lain. Tapi memanfaatkan media sosial, saya kira itu langkah yang bagus bagi semua kepala daerah yang ingin maju. Tapi terlepas dari itu, Leo, saya ingatkan lagi bahwa pandemi ini belum selesai, kapan belum selesai juga belum tahu ya. Kalau kita Menteri Kesehatan bilang sesudah hari raya kemarin bahwa akan terjadi lonjakan yang banyak ya. Kita sedang melihat itu. Sedang melihat itu di akhir Juni mungkin karena adanya libur Lebaran, kemudian ziarah ritual, kemudian ada tradisi ketupat, ada silaturahmi dan lain-lain. Tentu itu membuat kepala daerah harus lebih fokus. Ya. Sementara lebih baik penanganan COVID ini ditangani lebih serius agar tidak melonjak lagi. Pertanyaannya Mas, kalau kemudian masih saja ada yang tetap mencitrakan dirinya begitu, itu sebetulnya sesuatu yang produktif untuk dirinya atau tidak? Karena kalau melihat pengalaman pilpres sebelumnya kan banyak yang benar-benar di saat-saat terakhir kok baru masuk dan akhirnya malah jadi begitu. Yang sudah kampanye begitu lama, sudah keluar uang miliaran mungkin atau jangan-jangan sampai triliun, tidak terpilih juga. Itu bagaimana Mas Eko? Kita bisa mengambil contoh Pak Jokowi kemarin ya, 2014 kalau tidak salah. Itu rekomendasi dari PDIP itu keluar di menit-menit terakhir. Last second ya? Iya. Padahal yang lain-lain menunggu. Partai-partai yang lain, tapi akhirnya juga bisa menang. Tentu karena itu faktor-faktor lain juga. Selain popularitas, mesin partai juga bergerak, sekaligus figur juga menentukan di situ. Nah, kalau sekarang ini kan memang betul 2024 ini Pak Jokowi sudah tidak ada, tentu akan muncul nama baru. Nah,
nama baru ini yang kemudian berlomba-lomba orang ya, termasuk ketua-ketua partai. Kalau kita lihat ada AHY, ada Muhaimin, ada Pak Erlangga. Sehingga positioningnya dimulai lebih awal begitu. Iya, jadi saya kira ini saya sering bilang dari bahwa ini maraton, jadi masih lama, larinya harus panjang, atur strategi, stamina, yang membuat nanti ketika waktunya rekomendasi itu muncul, kemudian partai berminat untuk meminang dia. Oke, ya sudah kalau gitu kita tunggu saja. Bagaimana kelanjutannya, karena saya terus terang sangat berharap betul Mas Eko bahwa siapapun presiden yang akan terpilih di tahun 2024 itu benar-benar orang yang kinerjanya sudah terbukti, bukan seakan-akan terbukti karena dipoles khususnya lewat media sosial, begitu kan Mas Eko? Iya. Itu yang terjadi ya. Kita harapkan seperti itu. Mas Eko Rahmawanto, terima kasih sama-sama sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Pemirsa, mengatasi pandemi COVID-19 dengan energi maksimal saja belum tentu bisa membuahkan hasil optimal dalam waktu cepat. Apalagi kalau energi itu terbelah-belah. Kepada para pejabat, para kepala daerah, tahan dulu ambisi dan kepentingan pribadi apapun itu. Curahkanlah sepenuhnya segenap daya dan upaya untuk membebaskan rakyat Anda dari penderitaan akibat corona. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV